Halo guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan dilancarkan rezekinya. Sebelum lanjut ke videonya, bagi yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe channel Nakama Movie terlebih dahulu ya guys. Dan jika kalian suka dengan video ini, tidak ada salahnya untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Langsung saja. Setelah di awal video kami sajikan preview The Great Ruler episode 35. Kali ini Nakama Movie akan melanjutkan sedikit spoiler versi novelnya agar dapat mengobati rasa penasaran teman-teman semua. Sebagai antisipasi penindasan dari Molun dan anggota kelompok King Hong, akhirnya Mu Chen setuju menyatukan para siswa baru untuk membentuk sebuah kelompok yang diberi nama kelompok Luo Shen atau Dewi Luo. Setelah itu Mu Chen dan Luo Li kembali ke asramanya, lalu Jiu Yu yang berada di dalam lautan spiritual, Mu Chen mendesak Mu Chen untuk segera membeli esensi darah naga Laut Utara. Pasalnya ketika Mu Chen berlatih di area petir, Jiu Yu telah memurnikan ratusan mutiara petir yang dapat Mu Chen jual agar mendapatkan tambahan nilai spiritual. Namun setelah dijumlah hanya akan mendapatkan 100.000 nilai spiritual jika mutiara petir tersebut dijual. Sedangkan esensi darah naga Laut Utara harganya 7 juta nilai spiritual sehingga masih butuh banyak lagi nilai spiritual. Selain itu dengan kekuatan Mu Chen saat ini akan menimbulkan kecurigaan bagi para petinggi Akademi Beichang jika Mu Chen memiliki mutiara petir dalam jumlah yang banyak. Sehingga Mu Chen berniat tidak menjual mutiara petir tersebut dan meminta Jiu Yu bersabar hingga Mu Chen bisa membelikan esensi darah naga Laut Utara untuknya. Karena mutiara petir terkenal dapat menyempurnakan energi spiritual dengan baik, maka Mu Chen memberikan mutiara petir tersebut pada Luo Li agar dapat memaksimalkan efisiensi kultivasinya di formasi spiritual peringkat 5. Sehingga hal itu memicu kemarahan Jiu Yu, tetapi Mu Chen berhasil menenangkannya. Kemudian untuk mempersiapkan kompetisi siswa baru, Mu Chen membeli formasi spiritual peringkat 3, formasi Ifrit Agung seharga 30.000 nilai spiritual. Pasalnya Mu Chen yakin jika hanya mengandalkan kekuatannya yang berada di tahap akhir ranah roh akan sangat sulit untuk menjadi nomor 1 di kompetisi siswa baru. Mengingat banyak sekali jenius seperti Yang Hong, Mu Kui, Bing Qing, dan Luo Li kekasih tercintanya yang memiliki kekuatan jauh di atasnya. Di area siswa baru sudah banyak sekali anggota kelompok Luo Shen yang berkumpul karena kedua pemimpin mereka akan separing. Siapa lagi kalau bukan Mu Chen dan Luo Li yang saat ini sudah mulai bertarung. Pertarungan mereka berjalan cukup sengit, tetapi hanya berlangsung singkat dan berakhir imbang dengan Luo Li yang berhasil menempatkan pedangnya di depan dada Mu Chen. Sedangkan Mu Chen sendiri juga berhasil mengambil beberapa helai rambut perak kekasihnya tersebut. Para penonton mengerti bahwa pertarungan antara Mu Chen dan Luo Li itu sangat cepat namun cukup berbahaya. Jika itu pertarungan sesungguhnya, pedang panjang Luo Li tidak akan berhenti di depan dada Mu Chen. Adapun Mu Chen dia tidak akan hanya mencabut sehelai rambut panjang milik Luo Li, sehingga semua anggota Luo Shen sangat penasaran bagaimana jika Mu Chen dan Luo Li bertarung dengan kekuatan penuh mereka. Di tempat lain terlihat Lik Xuantong peringkat 2 pada daftar surgawi yang sedang berlatih. Dan kemudian dia segera berhenti ketika ada seorang pemuda berpakaian hitam yang menyampaikan berita terkait siswa baru di Akademi Beichang. Pemuda berpakaian hitam itu mengatakan kalau ada 5 siswa baru yang lumayan kuat, yaitu Mu Kui, Yang Hong, dan Mu Chen. Mu Chen sendiri dianggap sebagai kuda hitam karena dia mampu mengalahkan Molun hanya dengan kekuatan ranah roh tahap akhir. Kemudian pemuda berpakaian hitam itu melanjutkan kalau 2 sisanya adalah seorang perempuan yang cukup luar biasa. Salah satunya adalah Bing Qing dari klan Roh Es, sedangkan yang lainnya adalah seorang gadis bernama Luo Li.
Ketika mendengar nama Luoli, Lik Suantong langsung terkejut dan bertanya-tanya bagaimana bisa Luoli datang ke Akademi Beichang. Pemuda berpakaian hitam itu heran karena dia baru pertama kalinya melihat Lik Suantong bereaksi seperti ini hanya karena dia mendengar nama perempuan. Menyadari bahwa Lik Suantong memiliki perasaan terhadap Luoli, maka pemuda berpakaian hitam itu mengatakan kalau Luoli sudah memiliki kekasih bernama Mu Chen. Bahkan mereka berdua saat ini tinggal bersama. Dan berita ini sontak membuat Lik Suantong cemburu. Lalu dia segera pergi untuk menemui Luoli untuk memastikan apakah berita itu benar atau tidak. Tidak lama kemudian Lik Suantong tiba di area siswa baru, lalu segera muncul di depan Mu Chen dan Luoli. Kemudian Lik Suantong menyapa Luoli dan begitu juga dengan Luoli yang balik menyapa sambil memanggil nama Lik Suantong. Mendengar nama Lik Suantong, para anggota Luosen sangat terkejut dan bertanya-tanya kenapa peringkat 2 dalam daftar surgawi datang ke wilayah siswa baru. Mengabaikan keterkejutan semua orang, Lik Suantong langsung menanyakan kebenaran berita tentang hubungannya dengan Mu Chen. Kemudian dia juga bertanya apakah alasan Luoli datang ke Akademi Beichang hanya demi bisa bersama dengan Mu Chen. Mu Chen mencoba menyapa seniornya tersebut, tetapi Lik Suantong tidak menanggapinya dan dia segera memancarkan aura penindasan ketika melihat Mu Chen dan Luoli bergandengan tangan. Kemudian Lik Suantong meminta Mu Chen untuk meninggalkan Luoli, tetapi permintaan itu langsung ditolak oleh Mu Chen dengan tegas. Lik Suantong mencibir Mu Chen dan mengatakan kalau Mu Chen tidak tahu beban apa yang harus Luoli tanggung. Bahkan hanya untuk bertemu dengan Mu Chen di Akademi Beichang, Luoli harus membayar harga yang mahal, sehingga Lik Suantong menganggap Mu Chen sangat egois dan tidak pantas mendapatkan Luoli. Luoli yang awalnya diam, tiba-tiba dia dengan marah berkata pada Lik Suantong untuk tidak ikut campur urusannya dengan Mu Chen. Adapun Mu Chen, dia menjawab kalau dia memang tidak tahu kompromi macam apa yang harus Luoli lakukan untuk datang ke Akademi Beichang. Tetapi Mu Chen berjanji akan selalu berdiri di sisi Luoli apapun yang terjadi. Namun Lik Suantong tetap meremehkan Mu Chen dan mengatakan kalau dia tidak pantas mendapatkan Luoli, sehingga Lik Suantong pasti akan menghentikan Mu Chen. Mendengar hal itu, Mu Chen tersenyum dan mata hitamnya perlahan menjadi dingin. Lalu Mu Chen berkata kalau begitu dia harus mengalahkan Lik Suantong terlebih dahulu agar senior sombong itu tidak ikut campur lagi urusannya dengan Luoli. Lik Suantong menjawab jika Mu Chen ingin menantangnya, maka dia harus menjadi pemenang dalam kompetisi siswa baru. Mu Chen menjawab kalau dia meminta agar Lik Suantong bersabar hingga kompetisi siswa baru selesai dan Mu Chen berjanji akan merebut posisi Lik Suantong dalam daftar surgawi. Lantas bagaimana cerita selanjutnya? Untuk jawaban pastinya, mari kita tunggu setelah Donghua-nya rilis setiap hari Jumat jam 9 di platform resminya. Mungkin itu saja spoiler The Great Ruler episode 35 yang dapat Nakama Movie sampaikan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.